Baik pemirsa Haja TV yang dimuliakan Allah, sebenarnya banyak juga orang ingin telepon ke sini, telah memberitahukan lewat SMS, tapi rupanya telepon kami belum berfungsi, mohon maaf ya. Di SMS saja, insya Allah saya akan membacanya. Mungkin Nabi? Sikit Ustaz, saya tambahkan. Ya. Banyak sekali masa-masa sekarang melalui HP bermacam-macam model. Banyak anak muda bahkan orang tua dia berhubungan seperti melalui HP lah. Berjam-jam ataupun suami orang macam-macam. Bagaimana hukumnya Ustaz tu? Iya. Itu masuk jina apa namanya tu? Kalau jina mata lain, jina mulut lain, ini jina apa namanya? Iya. Ini terserah materi yang mereka komunikasikan. Tepatnya. Misalnya ada materi-materi bicara masalah Berjam-jam kadang-kadang. seks, porno. Walaupun tidak berjam-jam, sebentar saja sudah berdosa, ya. Itu jina apa namanya? Iya, itu kan zina bahasa, zina mata. Kalau mereka itu menampakkan auratnya. Nah, kalau mereka menggunakan kata-kata porno, Ya. itu zina baca ya, zina mata juga ya. Tetapi kalau komunikasi itu ada manfaatnya, katakanlah temannya sudah lama tidak ketemu ya, bertanya sudah berapa orang anak, sudah kerja di mana, itu justru dapat pahala, menyambung silaturahim ya, menyambung silaturahim. Oh itu istri orang, tidak apa-apa karena niat kita baik-baik menyambung silaturahim. Tetapi kalau sudah menjurus kepada pornografi, sudah menjurus kepada kata-kata yang cinta birahi ya, itu sudah haram hukumnya. Ya. Begitu Abi. Bahkan begini Ustaz, melalui HP banyak kali korban masyarakat kita sekarang. Ada? Banyak. Itu banyak. Makanya HP ini seperti pisau ya. Kalau digunakan untuk pisau itu untuk besi engkut, saya kan, atau lain-lain manfaatnya kita potong bawang ya atau cabai, itu kan manfaat pisau. Tapi kalau pisau itu kita gorok leher kucing, kucing itu tidak salah, itu dosa kita. Apalagi leher orang kan. Jadi HP begitu dia fungsinya. Baik, saya sudah membuka di WA juga ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Amir. Saya Mas Wedi di Ketapang. Saya ingin bertanya Ustaz, apa hikmahnya Allah SWT mengharamkan zina? Mohon penjelasan Ustaz Amir. Wassalam Mas Wedi. Hikmah. Ada ayatnya Ustaz. Jadi Mas Wedi dan pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah, banyak sekali hikmah diharamkan zina itu ya. Yang pertama untuk menjaga nasab. Menjaga keturunan manusia, jangan bercampur. Jangan seperti nasab anjing. Jangan seperti nasab binatang. Siapa ayah si binatang itu enggak tahu. Rame-rame satu ibu ya. Manusia tidak boleh berzina, tidak boleh merusakkan nasab. Itu satu hikmahnya. Hikmah kedua ya. Iya, hikmah kedua juga bisa mendatangkan penyakit penyakit aid ya, penyakit gerhos, penyakit raja singa itu. Ya. Tapi hikmah yang ketiga untuk menjaga kebahagiaan rumah tangga orang lain. Karena kalau zina itu dibolehkan, bagaimana ketika kita pulang ke rumah dan di dalam kamar kita sudah ada laki-laki lain? Misalnya pasti terjadi perkelahian ya. Karena sudah mengganggu istri kita. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang lain. Banyak. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, maka zina itu sangat dilarang oleh Allah SWT. Nah, kita sudah masuk lagi SMS baru ini
dari Dewi di Ulai Karing. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa hotel-hotel nakal? Jadi Dewi menyebutkan beberapa hotel di sini, tapi kita tidak sebut ya. Ya. Kenapa hotel-hotel nakal? Jadi alias G, ya kan? Tidak ditutup-tutup. Apakah karena hotel itu banyak membayar pajak kepada pemerintah? Sedangkan kami yang jual gas mahal diamankan oleh polisi. Apakah karena kami orang kecil? Oh, ada hubungan. Jadi ya masalah tidak ditutup atau ditutup hotel itu tentu urusan pemerintah lah ya. Urusan kita. Tapi kita ingin tekankan supaya mereka tahu, walaupun tuan-tuan sudah naik haji 10 kali, umrah 10 kali, tuan-tuan sudah membangun masjid sendiri, tapi kalau di hotel tuan-tuan masih tuan-tuan biarkan orang berzina, tuan-tuan adalah penghuni neraka hari akhirat. Kita tidak sebut-sebut yang lain. Kita sebut agama saja. Menurut agama, orang yang menghalalkan zina, orang mencari uang dengan orang berzina, menyediakan tempat orang berzina, Anda adalah penghuni neraka kecuali Anda taubat sebelum mati. Kan sudah sangat jelas. Supaya mereka itu takut ya. Kalau orang kafir punya hotel, penghuni neraka juga, kafir itu juga bisa penghuni neraka. Jadi tidak ada toleransi ya. Masalah zina ini tidak ada toleransi. Tidak ada jalan untuk membolehkan zina. Ini. Jadi harus hati-hati semuanya. Ada lagi. Jadi begitu Ibu Dewi di Ulai Karing ya. Sedangkan Ibu Dewi yang menjual gas mahal itu juga ada peraturan sendiri ya. Tentu tidak boleh juga. Karena rakyat kita kalau sudah mahal itu tidak terjangkau juga membelinya. Ya. Jadi itu sudah ada peraturan sendiri ya, standar kita jual. Kita buka lagi ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ini dari ya. Siapa nih? Tidak punya nama. Tapi ujungnya 08 13 60 14 78 93. Kok kenapa tidak ditulis nama ya? Oh ada, dari Tengku Abdullah. Dari Tengku Abdullah nih. Dalam dingin. Enggak tahu di mana. Assalamualaikum Ustaz. Saya pikir Islam ini terus mundur Ustaz dari agama-agama yang lain. Karena setahu saya agama Yahudi sangat anti zina. Mereka tidak membiarkan orang-orang Yahudi itu berzina. Orang Yahudi. Orang Yahudi apa bangsa Yahudi? Yahudi lah. Yahudi. Juga orang-orang Tibet itu sangat anti zina, Ustaz. Juga beberapa bangsa lain sangat anti zina. Dan bangsa itu sangat maju sekarang ini. Lupa kita. Jadi menurut saya Ustaz, bangsa yang membolehkan menghalalkan zina, bangsa itu akan selalu mundur, tidak maju Ustaz. Wassalam, Tengku Abdullah. Ya, terima kasih ya Tengku Abdullah. Kami pun tidak tahu itu ya. Berarti orang Yahudi itu anti zina ya. Berarti kadang-kadang lebih baik Yahudi dengan orang Islam yang berzina. Jadi janganlah orang Islam ini berzina. Orang Yahudi aja anti zina, orang Tibet anti zina. Kenapa kita orang Islam yang telah diharamkan oleh Allah zina itu kita biarkan? Jadi tidak boleh. Ya baik, waktu hampir meninggalkan kita ya. Hari ini kita percaya kepada Abi Husaini untuk membaca doa. Pendek saja Abi. Habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u madida. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik pemirsa TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah lain kali kita bertemu kembali. Terima kasih kepada semua yang telah mengirim SMS dan terima kasih juga kepada semua pemirsa yang tidak mengirim SMS. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.